warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tintin dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Culture and Diversity. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Najwa Rafifa, teman saya sendiri Najwa Redi, dan ada Sita Aprilia. Boleh dimulai? Nah, untuk selanjutnya ada 8 poin pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada latar belakang, studi kasus, keterkaitan kasus dan materi, stress negotiation theory, communication accommodation theory, mood group theory, dan point theory, dan yang terakhir ada kesimpulan. Boleh. Oke, untuk pembahasan yang pertama, yaitu ada latar belakang. Kita adalah komunitas budaya karena beberapa dari kita adalah anggota budaya. Teori komunikasi yang termasuk dalam budaya dan keragaman yang kami pilih yaitu ada Cross Negotiation Theory, Communication Accommodation Theory, Mood Group Theory, dan yang terakhir ada Standpoint Theory. Nah, 4 teori yang kami pilih ini masing-masing mempertimbangkan apa yang terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan ekspektasi budaya yang berbeda. Untuk contohnya, pada Cross Negotiation Theory, ini menunjukkan efek budaya dari konflik. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana anggota dari budaya yang berbeda mengelola konflik interpersonalnya dengan fokus pada peran komunikasi verbal dan non-verbal dalam percakapan. Untuk teori yang kedua, itu ada Communication Accommodation Theory. Ini bertumpu pada keyakinan bahwa orang-orang dari berbagai komunitas budaya akan menyesuaikan komunikasi mereka untuk mengakomodasi orang lain. Lalu, dalam group teori, wanita dipandang kurang kuat dan kurang fasih karena telah dipersiapkan kata-katanya agar sesuai berdasarkan pengalaman pria terakhir. Terakhir, standpoint teori. Nah, teori ini menyatakan bahwa pandangan orang terhadap dunia menurut posisinya dalam kehidupan. Teori tersebut mempertimbangkan kelas sosial, ekonomi, dan penerapannya pada berbagai populasi yang terpinggirkan, termasuk wanita, kaum miskin, penjagai, dan lesbian, dan banyak pula komunitas ras dan etnis. Boleh di-next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus. Studi kasus yang kelompok kami ambil dari Tribun Jogja, yaitu kronologi bentrok dua kelompok di NTT yang berujung 6 petani tewas saling serang di tengah ladang. Nah, jadi apa sih penyebab dari bentrokan tersebut? Jadi, bentrokan dua suku tersebut pecah karena masalah sengketa lahan di kebun Wulenwata di dekat pantai Bani Sandosi. Terdapat pernyataan bahwa aksi saling klaim lokasi sengketa di kebun Wulenwata telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama ini lahan tersebut masih digarap oleh 4 suku, yaitu suku Lamatokan, suku Making, suku Lewokeda, dan suku Wuwut. Bentrokan terjadi pada hari Kamis, 5 Maret 2020 ketika 7 warga suku Kuailaga mengunjungi lokasi sengketa. Tujuan mereka adalah ingin menanam bibit jambu mete dan kelapa yang selama ini digarap oleh suku Wuwur dan suku Lamatokan di lahan itu. Tindakan warga suku Kuailaga membuat warga suku Lamatokan kecewa. Perwakilan dari suku Lamatokan mendatangi lahan tersebut dan kedua perwakilan suku berdebat di lahan itu. Perdebatan semakin sengit dan mengakibatkan aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan memakan korban jiwa. Next. Nah, selanjutnya apa sih kaitan studi kasus tersebut dengan tema dari kelompok kami yaitu kultur diversity.
Nah, jadi kaitannya itu adalah insiden bentrokan tersebut terjadi antara dua suku yang sudah jelas hal itu menunjukkan bahwa adanya keberagaman di wilayah tersebut. Jika kita lihat dari teori-teori komunikasi, hal itu juga berkaitan dengan 4 teori yaitu negotiation theory, accommodation communication, mute group theory, dan standpoint theory. Nah, teori yang pertama adalah phase negotiation theory. Teori ini membahas tentang bagaimana anggota dari budaya yang berbeda mengelola konflik interpersonalnya dengan fokus pada peran komunikasi verbal dan nonverbal dalam percakapan. Dalam phase negotiation theory, wajah juga dapat mencerminkan gambaran diri terhadap orang lain. Pada kasus di atas, perwakilan dari suku Lamatokan mendatangi lahan tersebut untuk mengecek tanaman yang ditanam oleh suku Kuailaga. Dan kedua perwakilan suku berdebat di lahan itu. Dapat disimpulkan bahwa perdebatan yang tidak kunjung selesai karena tidak adanya penerapan teori ini, perwakilan dari suku Lamatokan mendatangi suku Kuailoga sudah dengan emosi sejak awal. Suku Kuailaga juga membalas dengan emosi hingga terjadi perdebatan sengit. Emosi kedua belah pihak tidak dapat terkontrol. Wajah dan nada bicara pun mulai tinggi hingga akhirnya memancing kekesalan kedua belah pihak dan terjadilah pertengkaran. Teori yang kedua adalah communication accommodation theory. Teori yang bertumpu pada keyakinan bahwa orang-orang dari berbagai komunitas budaya akan menyesuaikan komunikasi mereka untuk mengakomodasi orang lain. Komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak bertentangan dengan teori ini. Jika kedua suku tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dan mendiskusikannya dengan kepala dingin, bentrokan tidak akan terjadi. Bentrokan terjadi karena tidak adanya akomodasi di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan perdebatan yang tak kunjung usai. Teori yang ketiga adalah mute group theory. Teori yang membahas soal wanita dipandang kurang kuat dan kurang fasih karena telah dipersiapkan kata-katanya agar sesuai berdasarkan pengalaman pria. Insiden tersebut sebetulnya tidak terlalu berkaitan dengan teori ini. Insiden terjadi bukan karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam insiden ini, yang menjadi korban jiwa adalah laki-laki. Ketika ada hal yang melenceng di wilayah tersebut, laki-laki dari masing-masing suku saling berdebat dan membela haknya masing-masing. Dapat dilihat bahwa laki-laki merasa lebih kuat dibandingkan wanita dalam menangani persoalan ini, tetapi salahnya adalah mereka tidak mengontrol emosi dan cara komunikasi mereka, sehingga terjadi pertengkaran dan memakan korban jiwa. Dan yang terakhir adalah standpoint theory. Kaitannya ini adalah standpoint teori ini menyatakan bahwa pandangan orang yang berbeda terhadap dunia menurut posisinya dalam kehidupan. Teori sudut pandang berkaitan dengan kasus ini karena konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Suku Kuailaga menanam bibit jambu mete dan kelapa di lahan Wulenwata karena merasa lahan tersebut adalah milik bersama. Suku Kuailaga merasa memiliki hak atas lahan tersebut, sedangkan suku Lamatokan memiliki pandangan bahwa sejak dahulu tanaman tersebut digarap oleh suku Wuwur dan suku Lamatokan. Maka dari itu, mereka tidak terima atas tindakan suku Kuailaga yang menanam bibit jambu dan mete di lahan Wulenwata. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk teori yang pertama ini ada phase negotiation theory. Teori negosiasi wajah adalah teori yang berfokus pada peran komunikasi verbal dan non-verbal dalam percakapan tentang bagaimana individu dari budaya yang berbeda mengelola konflik interpersonal mereka. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana manusia dapat menyelesaikan konflik dengan budaya yang berbeda dan cara menangani konflik dengan cara yang berbeda. Boleh di Oke, untuk yang feedback pertama ini ada pembahasan mengenai tentang wajah. Wajah adalah bagian penting dari kehidupan yang merupakan citra diri yang meliputi semua aspek kehidupan. Memiliki dua konsep
aktualisasi identitas diri dan ego. Wajah adalah citra diri yang dimiliki orang lain yang ditampilkan dalam percakapan mereka dengan orang lain. Selain itu, wajah adalah identitas yang diuraikan oleh dua orang secara bersama-sama dalam sebuah peristiwa relasional. Dan wajah adalah pertimbangan citra diri dan citra lain yang disetujui secara sosial. Untuk yang kedua itu ada First and Politeness Theory. Teori wajah dan kesopanan adalah teori kesopanan di mana orang akan menggunakan strategi kesantunan berdasarkan persepsi ancaman muka. Nah, teori ini memiliki kebutuhan, yaitu kebutuhan wajah positif dan kebutuhan wajah negatif. Nah, wajah positif ini adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, sedangkan wajah negatif yaitu untuk menjadi otomatis, momus, dan bebas dari yang lain. Nah, sebagai contohnya itu, yaitu seorang mahasiswa yang akan meminjam buku. Dia akan bertanya dengan cara memperhatikan wajah negatif seseorang. Dia akan memperhatikan wajah negatif dan berpikir apakah mungkin untuk meminjamkan catatan. Nah, di dalam First and Politeness Theory ini ada pembahasan mengenai self-worth. Nah, self-worth ini adalah tentang strategi verbal dan non-verbal yang kita gunakan untuk mempertahankan citra diri sosial kita sendiri dan selamatkan citra orang lain. Boleh di-next. Untuk yang selanjutnya ini ada extensions of face negotiation theory. Nah, asumsi teori negosiasi wajah ini mempertimbangkan komponen. Yang pertama ada wajah, kedua ada konflik, dan ada budaya. Jadi asumsi teori negosiasi wajah adalah proyeksi dari identitas diri dalam interaksi interpersonal dengan mempertimbangkan komponen yang menjadi kunci dari teori. Nah, asumsi yang pertama ini memiliki identitas diri atau fitur pribadi atau atribut karakter individu. Nah, untuk asumsi kedua dari teori negosiasi wajah ini berkaitan dengan konflik yang merupakan komponen sentral dari teori tersebut. Asumsi ketiga dari teori negosiasi wajah ini berkaitan dengan efek yang ditimbulkan oleh berbagai tindakan pada wajah seseorang. Boleh di-next. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada individualism and collectivistic culture. Nah, jadi individualisme dan kolektivisme ini berperan dalam mengidentifikasi keragaman budaya yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan budaya dalam perilaku. Dan budaya individualisme ini dan kolektivisme memainkan peran penting dalam cara pengelolaan wajah dan konflik. Nilai budaya dalam individualisme adalah budaya diri yang mandiri, dan nilai budaya yang terdapat dalam kolektivisme adalah budaya diri yang saling bergantung. Untuk yang selanjutnya ada individualism and collectivism. Nah, individualisme adalah nilai budaya yang menetapkan penekanan pada individu di atas kelompok, sedangkan kolektivisme adalah nilai budaya yang menetapkan penekanan pada kelompok di atas individu. Boleh di-next. Nah, yang selanjutnya ada face management and culture. Manajemen wajah dan budaya adalah perlindungan wajah seseorang guna kebutuhan wajah, terlebih jika itu menyangkut tawar-menawar. Face management ini akan cenderung menggunakan strategi wajah yang lebih peduli dengan pengendalian otonomi dan batas perilaku kita sendiri. Yang selanjutnya ada managing konflik across culture. Nah, mengelola konflik lintas budaya dengan gaya-gaya yang mengacu pada tanggapan berpola atau cara khusus menangani konflik di berbagai pertemuan komunikasi. Gaya ini untuk menghindari, mewajibkan, kompromi, mendominasi, dan mengintegrasikan. Dari keragaman budaya dapat menentukan bagaimana konflik dapat
selanjutnya ada integration, kritik, dan closing. Nah, integrasi, kritik, dan penutup ini adalah komponen yang digunakan sebagai fondasi untuk memaparkan esensi sebuah teori. Adapun yang menjadi kritik di sini adalah ada masalah wajah yang tidak diidentifikasi oleh penelitian. Untuk yang selanjutnya ada logical consistency. Nah, beberapa klarifikasi dari teori negosiasi yang mendorong penyempurnaan teori itu sendiri dengan bertumpu pada pengalaman dan persepsi yang berbeda dari budaya individualisme dan kolektivisme. Konsistensi logisnya tetap ada dan diposisikan dalam perspektif santunan. Boleh di-next? Oke, untuk yang Prism ini, teori negosiasi wajar yang telah memiliki minat di kalangan penelitian antar budaya yang membuat sangat teoritis. Nah, konsep, fungsi, dan fitur dari teori ini telah dipelajari. Kerangka wajah telah diselidiki di berbagai budaya lain. Nah, teori ini telah terjalin dengan melihat masalah keluarga di Jepang. Teori tersebut telah dimasukkan ke dalam penelitian tentang latihan dan pengembangan antar budaya yang berkaitan dengan konflik. Boleh di next? Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Communication Accommodation Theory. Komunikasi akomodasi teori adalah kerangka teoritis umum tentang komunikasi interpersonal dan antar kelompok. Teori ini berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi mengapa, kapan, dan bagaimana orang menyesuaikan perilaku komunikatif yang dilakukan dalam interaksi sosial, dan konsekuensi sosial apa yang dihasilkan dari penyesuaian tersebut. Teori akomodasi komunikasi diperkenalkan oleh Giles pada tahun 1973 dalam gagasan model mobilitas aksen. Model mobilisasi aksen merupakan berbagai aksen yang terdengar dalam situasi wawancara. Akomodasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur perilaku seseorang dalam menanggapi orang lain. Akomodasi biasanya dilakukan secara tidak sadar yang disesuaikan dengan lawan bicara. Teori ini dapat diartikan sebagai bentuk mempertimbangkan motivasi yang mendasari dan konsekuensi dari apa yang terjadi ketika dua pembicara mengubah gaya komunikasi mereka. Selama melakukan komunikasi, orang akan mencoba untuk mengakomodasi atau menyesuaikan gaya berbicara mereka dengan lawan berbicara mereka. Yang dilakukan dengan dua cara, yaitu divergensi dan konvergensi. Contoh pelaksanaan teori komunikasi akomodasi ini adalah interaksi atau percakapan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak, seperti kakek dan cucunya. Dalam melakukan komunikasi, kakek akan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh cucunya. Secara tidak langsung, kakek akan menempatkan diri sesuai dengan lawan bicaranya. Begitupun sebaliknya. Henry Tachfeld dan John Turner menyebutkan bahwa pentingnya diri dan hubungannya dengan identitas kelompok sehingga mengembangkan teori identitas sosial. Teori ini menunjukkan bahwa konsep diri seseorang terdiri dari identitas pribadi dan juga identitas sosial. Menurut teori identitas sosial, perilaku sosial ditentukan oleh karakter dan motivasi orang tersebut sebagai individu, serta oleh keanggotaan kelompok orang tersebut. Para peneliti dan ahli teori dalam identitas sosial menyarankan bahwa orang-orang paling termotivasi untuk bergabung ke kelompok yang menarik atau memberikan keuntungan kepada kelompok yang bersangkutan. Identitas sosial didasarkan pada perbandingan yang dibuat orang antar in-groups atau out-groups. Teori identitas sosial, teori yang mengusulkan identitas seseorang dibentuk oleh pribadi dan karakteristik sosial. Teori akomodasi komunikasi didasarkan pada banyak prinsip dan konsep yang sama dengan teori identitas sosial.
Giles dipengaruhi oleh keyakinan bahwa ketika anggota kelompok yang berbeda berkumpul, mereka membandingkan diri mereka sendiri. Jika dibandingkan, mereka menguntungkan. Identitas sosial yang positif akan dihasilkan. Next. Komunikasi akomodasi dipengaruhi oleh keadaan pribadi, situasional, dan budaya yang diidentifikasi dengan beberapa asumsi di bawah ini. Pertama, ada kesamaan dan ketidaksamaan ucapan dan perilaku ada di semua percakapan. Lalu ada cara memandang ucapan dan perilaku orang lain akan menentukan bagaimana mengevaluasi suatu percakapan. Lalu ada bahasa dan perilaku memberikan informasi tentang status sosial dan kepemilikan kelompok. Lalu ada akomodasi bervariasi dalam tingkat kesesuaiannya dan norma memandu proses akomodasi. Teori akomodasi komunikasi menunjukkan bahwa dalam percakapan, orang memiliki pilihan. Akomodasi komunikasi dapat membentuk komunitas. Percakapan yang menggunakan bahasa atau sistem nonverbal yang sama atau serupa dan memungkinkan membedakan diri mereka dari orang lain. Atau mereka mungkin berusaha terlalu keras untuk beradaptasi. Next. Pilihan ini tuh dibagi menjadi beberapa, yaitu convergence, divergence, dan over accommodation. Convergence tersebut terkait dengan teori akomodasi komunikasi. Convergence itu mengacu pada strategi di mana individu beradaptasi dengan perilaku komunikatif satu sama lain untuk mengurangi perbedaan sosial ini. Giles mengidentifikasi konvergensi sebagai sebuah strategi di mana individu beradaptasi dengan perilaku komunikatif satu sama lain. Next ada divergence. Divergence mengacu pada contoh di mana individu menonjolkan perbedaan berbicara nonverbal antara mereka dan lawan bicara mereka. Strategi divergensi yang digunakan untuk menonjolkan dan perbedaan nonverbal antara komunikator. Divergensi adalah strategi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan verbal dan nonverbal antara komunikator. Dan terakhir ada over accommodation. Akomodasi berlebihan upaya untuk melakukan upaya berlebihan dalam mengatur, memodifikasi, atau menanggapi orang lain. Akomodasi berlebihan adalah istilah yang dikaitkan dengan orang-orang yang meskipun bertindak dengan niat baik, malah dianggap merendahkan atau merendahkan. Akomodasi yang berlebihan memiliki efek membuat target merasa lebih buruk. Next. Lalu ada method group theory. Method group theory adalah teori komunikasi yang berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok yang terpinggirkan dibungkam dan dikucilkan melalui penggunaan bahasa. Ide utama method group theory adalah bahwa bahasa melayani menggunakan bahasa sebaik mungkin. Method group theory yang diciptakan oleh Edwin dan Shirley Erdener pada tahun 1975 adalah komunikasi yang berfokus pada bagaimana kelompok-kelompok yang terpinggirkan dibungkam dan dikucilkan melalui penggunaan bahasa. Next. Istilah method mengacu pada ketidakmampuan kelompok untuk mengekspresikan diri mereka karena ketidakadilan ini. Teori ini menggambarkan hubungan antara kelompok dominan dan kelompok bawahannya sebagai berikut. Kelompok dominan memberikan kontribusi besar pada perumusan sistem bahasa, termasuk norma-norma sosial dan kosakata. Anggota dari kelompok bawahan harus belajar dan menggunakan bahasa dominan untuk mengekspresikan diri. Namun,
Proses penerjemahan ini dapat mengakibatkan hilangnya dan distorsi informasi karena orang dari kelompok bawahan tidak dapat mengartikulasikan ide-ide mereka dengan jelas. Next. Kelompok dominan mungkin juga mengabaikan suara kelompok yang dipinggirkan. Hal ini dapat menyebabkan kebisuan kelompok bawahan. Meskipun teori ini pada awalnya dikembangkan untuk mempelajari situasi berbeda yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki, teori ini juga dapat diterapkan pada setiap kelompok terpinggirkan yang diredam oleh ketidakmampuan bahasa mereka. Kramer membagi metode grup teori menjadi 3 asumsi, yaitu yang pertama, perbedaan pandangan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada pembagian kerja yang dipengaruhi karena adanya polarisasi gender yang memandang pria dan wanita berbagai kutub berlawanan. Lalu yang kedua, dominasi politik oleh laki-laki sehingga menghambat wanita untuk berekspresi. Menurut perspektif metode grup teori, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan bukan akibat dari ketidakmampuan perempuan, tetapi disebabkan oleh tidak responsifnya bahasa yang dimiliki perempuan untuk mengekspresikan diri mereka. Metode grup teori berpendapat bahwa setiap pembicara akan menjadi tidak jelas jika tidak ada kata-kata untuk menggambarkan pikirannya. Hal inilah yang mendorong dominasi politik laki-laki memungkinkan persepsi mereka menjadi dominan. Lalu yang terakhir, adanya perbedaan dominasi dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kramer menyebutkan bahwa wanita harus memiliki kata-kata yang digunakan dengan hati-hati di depan umum. Menurut Kramer, hal ini disebabkan karena apa yang ingin dikatakan dan dapat dikatakan terbaik oleh wanita tidak dapat dikatakan dengan mudah, karena template bahasa bukan buatan mereka sendiri. Penegasan utama dari metode grup teori adalah bahwa kelompok yang dipinggirkan dibungkam. Next. Saya ulangi, penegasan utama metode grup teori bahwa anggota kelompok yang terpinggirkan dibungkam dan dibuat tidak jelas sebagai pembicara. Pembungkaman ini tidak bergantung pada penegakan atau paksaan eksplisit. Yang terakhir adalah standpoint teori. Standpoint atau teori sudut pandang menyediakan kerangka kerja untuk pemahaman sistem kekuasaan. Kerangka kerja ini dibangun di atas pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari. Orang mengakui bahwa individu adalah konsumen aktif, realitas mereka sendiri, dan perspektif individu adalah sumber informasi terpenting tentang pengalaman mereka. Teori sudut pandang memberikan otoritas pada suara orang itu sendiri. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi orang sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial tempat mereka berada. Standpoint teori berpendapat bahwa tidak ada standar objektif untuk mengukur sudut pandang. Pada dasarnya, semua pernyataan, penegasan, dan teori harus dipahami sebagai yang hanya mewakili lokasi sosial subjektif menurut Davis. Jadi, teori sudut pandang ini memberikan keyakinan bahwa seseorang memiliki pengetahuan yang berbeda dari pengetahuan orang lain. Dan teori sudut pandang ini menunjukkan masalah dalam tatanan sosial dan menyarankan cara-cara baru untuk mengorganisir kehidupan sosial sehingga akan lebih merata dan adil. Boleh di next. Oke, selanjutnya fondasi sejarah teori sudut pandang atau standpoint teori. Pada tahun 1807, George Wilhelm Friedrich Hegel membahas bagaimana hubungan tuan budak melahirkan sudut pandang yang berbeda di antara para pesertanya. Perbedaan-perbedaan ini berasal dari posisi yang mereka tempati dalam masyarakat sangat berbeda. Dan di tahun 1983, Nancy Hartsock menerbitkan The Feminist Standpoint, Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism.
Ini adalah adaptasi umum dari teori ini dan akibatnya terkadang orang menyebut teori sudut pandang ini sebagai teori sudut pandang feminis. Nancy Hartsock melabelinya pada tahun 1983. Teori sudut pandang feminis mencoba menyatukan dua ketegangan, yaitu pencarian pengetahuan lebih baik dan komitmen terhadap gagasan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan masalah kekuasaan dan politik. Nancy Hartsock memanfaatkan ide-ide Hegel dan teori Marxis untuk mulai mengadaptasi teori sudut pandang. Makanya itu dia menerbitkan The Feminist Standpoint. Dan kritik ini juga mengakui bahwa teori sudut pandang feminis harus dimulai dengan menyoroti hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Akibatnya, prinsip dari dasar teori ini, sudut pandang feminis, adalah bahwa pengetahuan selalu muncul dalam lokasi sosial dan disusun oleh hubungan kekuasaan. Namun, untuk melihat kebijaksanaan dari teori ini bahwa berbagai sudut pandang seperti yang diberikan oleh status, ras, dan seterusnya dapat dijelaskan dengan teori yang juga cocok untuk aplikasi dalam kelompok budaya lainnya. Standpoint berfokus pada perspektif wanita, tetapi juga bisa mengambil perspektif wanita Afrika Amerika, perempuan atau laki-laki kulit putih, perempuan dan laki-laki yang bukan kulit putih, dan individu-individu yang termasuk dalam kelompok etnis dan agama minoritas di luar masyarakat barat modern. Next. Selanjutnya ada asumsi teori sudut pandang atau standpoint theory. Janet Salzman Savage pada tahun 1997 mengatakan ciri khas teori feminis yaitu yang pertama, gender adalah fokus utama teori tersebut. Dan yang kedua, hubungan gender dipandang sebagai masalah dan teori ini berusaha memahami bagaimana gender terkait ketidaksetaraan dan kontradiksi. Yang ketiga, hubungan gender dipandang berubah-ubah dan teori feminis dapat digunakan untuk menentang status quo atau status yang dimana keadaan sudah mutlak ketika status quo merendahkan perempuan. Tapi selain itu, teori standpoint yang sudah dikonseptualisasikan oleh Hartsock bertumbuh pada 5 asumsi khusus tentang sifat kehidupan sosial, yaitu yang pertama, struktur kehidupan material dan membatasi pemahaman tentang hubungan sosial. Yang kedua, ketika kehidupan material disusun dalam dua cara yang berlawanan untuk dua hal yang berbeda kelompok, pemahaman masing-masing akan menjadi kebalikan dari yang lain. Ketika ada kelompok dominan dan kelompok bawahan, pemahaman tentang kelompok dominan akan bersifat parsial dan merugikan. Visi kelompok yang berkuasa menyusun struktur hubungan material di mana semua kelompok dipaksa untuk berpartisipasi. Yang keempat, visi yang tersedia untuk kelompok tertindas mewakili perjuangan dan pencapaian. Dan yang terakhir, pemahaman potensial dari yang tertindas membuat terlihat tidak manusiawi dari hubungan yang ada di antara kelompok dan menggerakkan kita menuju dunia lebih baik dan lebih adil. Pendekatan sudut pandang menyarankan baik apa yang layak dipelajari atau ontologi dan bagaimana mempelajarinya atau disebut dengan epistemologi. Pertama, pernyataan dibuat bahwa pengetahuan bukanlah konsep objektif melainkan dibentuk secara subjektif oleh orang yang kita ketahui. Ini menyarankan pendekatan untuk mengetahui yang jauh berbeda dari yang disarankan oleh keyakinan dan kebenaran objektif. Keyakinan kedua menunjuk ke lokasi sosial yang berbeda bahwa pria dan wanita mendiami Amerika Serikat bahkan ketika mereka bekerja dan tinggal di tempat yang tampaknya situasi serupa dalam sebuah penelitian yang meneliti pelecehan seksual di tempat kerja. Kemudian keyakinan ketiga berkaitan dengan ontologi atau apa yang perlu kita ketahui. Asumsi ini menempatkan orang-orang yang terpinggirkan di tempat awal untuk berteori dan penelitian. Ini membuat teori sudut pandang menjadi feminis dan beberapa hal yang revolusioner dengan mengganti sudut pandang dominan dengan sudut pandang di luar arus budaya. Sandra Harding pada tahun 1991 mengomentari ini dengan mengatakan yang mendasari teori sudut pandang feminis bukanlah pengalaman perempuan, tetapi pandangan dari kehidupan perempuan. Boleh di next.
Selanjutnya ada konsep kunci teori sudut pandang. Yang pertama ada standpoint, sudut pandang dicapai melalui pengalaman penindasan yang ditambahkan ke keterlibatan aktif, refleksi, dan pengakuan implikasi politik dari pengalaman ini. Selain itu, sudut pandang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik. Yang kedua, situated knowledge. Donna Haraway pada tahun 1988 memberikan istilah situated knowledge yang berarti bahwa pengetahuan setiap orang didasarkan pada konteks dan keadaan. Pengertian situated knowledge mengingatkan bahwa apa yang kita ketahui dan lakukan bukanlah bawaan, melainkan adalah hasil belajar dari pengalaman kita. Dan yang ketiga adalah sexual division of labor. Teori sudut pandang feminis yang diilhami oleh Marxis dari Hartsock bertumbuh pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan terlibat dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka, yang menghasilkan pembagian kerja secara seksual. Standpoint teori menyoroti eksploitasi dan distorsi yang terjadi ketika tenaga kerja dibagi berdasarkan jenis kelamin. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini adalah hubungan dengan komunikasi. Komunikasi bertanggung jawab untuk membentuk sudut pandang kita terhadap sejauh mana kita mempelajari tempat kita dalam masyarakat melalui interaksi dengan orang lain. Demikian pula, salah satu asumsi teori ini adalah bahwa mereka yang berbagi sudut pandang akan berbagi gaya dan praktik komunikasi tertentu. Teori ini menunjukkan penggunaan komunikasi sebagai alat untuk mengubah status quo dan menghasilkan perubahan. Konsep suara, berbicara untuk orang lain penting bagi teori sudut pandang dan epistemologi sudut pandang. Semuanya adalah konsep yang berakar pada komunikasi. Teori standpoint menggambarkan sentralitas komunikasi dalam membentuk dan mentransmisikan sudut pandang. Oleh karena itu, teori ini menunjukkan penggunaan komunikasi sebagai alat untuk mengubah status quo dan menghasilkan perubahan. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah utilitas. Keluhan yang paling sering dilontarkan terhadap standpoint teori berkisar seputar esensialisme, dan banyak yang telah ditulis dengan topik ini. Esensialisme mengacu pada praktik generalisasi tentang semua wanita atau kelompok apapun, seolah-olah mereka pada dasarnya sama. Standpoint teori dimulai dengan asumsi bahwa kondisi sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang berbeda-beda dari kondisi sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan laki-laki. Standpoint teori memberi kita cara lain untuk melihat posisi relatif, pengalaman, dan komunikasi dari berbagai kelompok asli. Hirschman pada tahun 1997 berpendapat bahwa teori sudut pandang feminis benar-benar mengakomodasi perbedaan dengan membiarkan multiplisitas sudut pandang feminis. Hirschman menyarankan bahwa sudut pandang dapat dikembangkan dari kerangka kerja Hartsock yang akan membawa pendekatan yang berguna untuk ketegangan antara identitas bersama dan perbedaan. Wood pada tahun 1992 juga sependapat dengan bantahan ini, dan dia menyarankan bahwa teori sudut pandang berbeda dari pandangan esensialis perempuan dalam satu hal penting. Teori tersebut tidak menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Sebaliknya, standpoint teori dimulai dengan asumsi bahwa kondisi sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang berbeda dari kondisi sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan laki-laki. Dalam sebuah penelitian terhadap wanita akademis, Debbie Doherty dan Kathleen juga berusaha untuk menerapkan teori sudut pandang pada sekelompok wanita yang beragam untuk memanfaatkan ketegangan kreatif antara kesamaan dan perbedaan. Mereka mewawancarai 4 wanita di departemen yang sama di lembaga akademis, dan dari wawancara tersebut mereka menciptakan sebuah narasi yang meskipun fiktif berusaha untuk menangkap sudut pandang yang disuarakan dalam wawancara.
Kemudian, mereka meminta peserta mengomentari narasi dan mengidentifikasi area untuk perubahan dan mengembangkan rencana aksi. Dalam proses ini, para peneliti menemukan kesamaan dan perbedaan di antara sudut pandang para partisipan. Kemudian ada lagi pendapat untuk standpoint teori dari Olieri. Standpoint teori tidak memberi kita pemahaman pengalaman yang cukup kompleks dan sebagai hasilnya itu masih bertumpu pada dualisme antara subjektif dan kebenaran objektif. Singkatnya, standpoint teori memberi kita cara lain untuk melihat posisi relatif, pengalaman, dan komunikasi dari berbagai kelompok sosial. Teori ini mungkin cocok dengan teori lain dan memungkinkan kita untuk menggabungkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih berguna untuk perilaku komunikasi politik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Standpoint teori memberi kita cara lain untuk melihat posisi relatif, pengalaman, dan komunikasi dari berbagai kelompok asli. Hirschman pada tahun 1997 berpendapat bahwa teori sudut pandang feminis benar-benar mengakomodasi perbedaan dengan membiarkan multiplisitas sudut pandang feminis. Hirschman menyarankan bahwa sudut pandang dapat dikembangkan dari kerangka kerja Harshog yang akan membawa pendekatan yang berguna untuk ketegangan antara identitas bersama dan perbedaan. Wood pada tahun 1992 juga sependapat dengan bantahan ini dan dia menyarankan bahwa teori sudut pandang berbeda dari pandangan esensialis perempuan dalam satu hal penting. Teori tersebut tidak menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Sebaliknya, standpoint teori dimulai dengan asumsi bahwa kondisi sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan perempuan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang berbeda dari kondisi sosial dan budaya yang biasanya melingkupi kehidupan laki-laki. Dalam sebuah penelitian terhadap wanita akademis, Debbie Doherty dan Kathleen juga berusaha untuk menerapkan teori sudut pandang pada sekelompok wanita yang beragam untuk memanfaatkan ketegangan kreatif antara kesamaan dan perbedaan. Mereka mewawancarai 4 wanita di departemen yang sama di lembaga akademis, dan dari wawancara tersebut mereka menciptakan sebuah narasi yang meskipun fiktif berusaha untuk menangkap sudut pandang yang disuarakan dalam wawancara. Kemudian, mereka meminta peserta mengomentari narasi dan mengidentifikasi area untuk perubahan dan mengembangkan rencana aksi. Dalam proses ini, para peneliti menemukan kesamaan dan perbedaan di antara sudut pandang para partisipan. Kemudian ada lagi pendapat untuk standpoint teori dari Olieri. Standpoint teori tidak memberi kita pemahaman pengalaman yang cukup kompleks dan sebagai hasilnya itu masih bertumpu pada dualisme antara subjektif dan kebenaran objektif. Singkatnya, standpoint teori memberi kita cara lain untuk melihat posisi relatif, pengalaman, dan komunikasi dari berbagai kelompok sosial. Teori ini mungkin cocok dengan teori lain dan memungkinkan kita untuk menggabungkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih berguna untuk perilaku komunikasi politik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Dalam perspektif tulisannya, penulis mengupas bahasan teori-teori yang dapat dikaitkan dengan studi kasus dalam paper ini. Semua teori-teori tersebut berhubungan dengan masalah budaya dan keragamannya pada studi kasus yang penulis angkat dalam paper ini. Penulis mencoba memaparkan keterkaitan studi kasus dengan materi pada bab 2, yang kemudian hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa budaya dan keragaman masing-masing memiliki pandangan berbeda. Untuk kritik dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kritik dan saran.
Melihat dari studi kasus yang kelompok kami pilih, yang merenggut nyawa 6 petani dari 2 suku, bisa kita lihat bagaimana berbahaya suatu sengketa tanah yang tidak jelas, luas, dan kepemilikan atas tanah tersebut. Lalu, saran yang dapat kelompok kami berikan adalah untuk mengutamakan hitam di atas putih untuk segala sesuatu yang penting, dalam hal ini terutama adalah tanah. Dan diharapkan pemerintah bisa menjadi penengah mediasi antar dua suku untuk bisa berkomunikasi, dan masalah yang terjadi bisa selesai dengan adil untuk kedua belah pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.